Perkenalkan, nama saya Deswati Simbolon. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan administrasi kehumasan dan administrasi keuangan dalam pendidikan. Nah, untuk administrasi kehumasan dalam pendidikan. Di sini humas berarti ya hubungan kemasyarakatan. Jadi humas merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Karena keberhasilan suatu lembaga pendidikan juga sangat ditentukan oleh berfungsi atau tidaknya humas pendidikan. Jadi, humas pendidikan adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di dalam maupun di luar organisasi. Selanjutnya, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat itu yang pertama untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan tujuan dan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mengembangkan antusias atau semangat masyarakat dalam membantu kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis humas pendidikan. Ditinjau dari formal atau tidak formal komunikasi yang digunakan, maka humas pendidikan terdiri dari yaitu komunikasi formal, di mana komunikasi yang dilakukan secara resmi, dan selanjutnya untuk komunikasi informal, yaitu komunikasi yang dilakukan dalam suasana yang tidak formal. Selanjutnya, dilihat dari arah komunikasi, maka humas pendidikan dapat dikelompokkan sebagai yaitu komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi mandatar. Dan yang ketiga yaitu ditinjau dari hubungan dengan organisasi humas, maka komunikasi itu dikelompokkan yang pertama komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Selanjutnya untuk prinsip-prinsip humas pendidikan. Prinsip humas pendidikan yang pertama yaitu prinsip otoritas, yang kedua yaitu prinsip kesederhanaan, yang ketiga yaitu sensitivitas, yang keempat yaitu prinsip kejujuran, yang kelima yaitu prinsip ketepatan. Selanjutnya, penyelenggaraan humas pendidikan dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi proses. Nah, dari segi proses ini terbagi menjadi 4. Yang pertama perencanaan program, di mana perencanaan program yaitu dana yang tersedia, keadaan masyarakat, areal jangkauan, serta media dan teknik yang digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian di sini yaitu hubungan yang disusun secara baik dan terencana. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, di mana di sini pelaksanaannya yaitu penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi di sini untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi usaha pencapaian tujuan. Dan yang kedua dari segi kegiatan. Dari segi kegiatan ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu tatap muka, yang kedua laporan kepada orang tua, dan yang ketiga yaitu publikasi sekolah. Selanjutnya penjelasan yang kedua yaitu administrasi keuangan dalam pendidikan. Administrasi keuangan sekolah adalah langkah pengolahan keuangan sekolah dimulai dari penerimaan sampai dengan bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan yang digunakan secara objektif dan efisiensi dan secara sistematis. Yang kedua yaitu konsep dasar administrasi keuangan. Di sini konsep dasar administrasi keuangan itu tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber data atau analisis sumber-sumber dana, tetapi juga menyangkut penggunaan dana-dana itu serta efisien. Pengelolaan dana pendidikan itu mencakup 2 aspek. Yang pertama dimensi penerimaan dan sumber dana. Yang kedua yaitu dimensi pengeluaran. Nah, yang pertama yaitu tadi dimensi penerimaan tersumber dana. Di sini yaitu penerimaan umum pemerintah, penerima khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dana sumbangan, dan masyarakat. Yang selanjutnya dimensi pengeluaran ya, yang kedua. Nah, di sini dimensi pengeluaran itu tadi pengeluaran modal atau anggaran pembangunan. Selanjutnya prinsip administrasi keuangan. Prinsip administrasi keuangan ya di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hemat. Di sini hemat yaitu tidak mewah, efisien, sesuai dengan teknis yang dipersyaratkan. Yang kedua yaitu terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Yang ketiga yaitu terbuka dan transparan. Dan yang keempat sedapat mungkin menggunakan kemampuan
atau hasil produksi dalam negeri. Baik, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.